Pak Jaya ada Pak Jaya. Ada yang bisa motoin nggak ini di fotonya amalan awal bulan Dzulhijjah atau di fotokopi ya. Kalau yang nggak main WA, ibu-ibu mungkin ada yang nggak main WA ya, jadi di fotokopi ya kan. Kalau yang main WA bisa dikirim di grup gitu. Ini amalan yang dibaca di awal bulan Dzulhijjah. Jadi ini mungkin malam apa ya, tanggal 27 malam 28 Mei. Nah, itu awal Dzulhijjah. Pokoknya tinggal dilihat di kalender awal Dzulhijjah ya, itu baca ini amalan-amalannya. Bisa difoto atau difotokopi ya, Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati dari Masjid Nur Hidayah, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai pengajian pada malam hari ini, terlebih dahulu marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca surat Al-Fatihah, Ummul Quran. Mudah-mudahan dengan rahasia mukjizat surat Al-Fatihah semua hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua keinginan kita, hajat dunia dan akhirat semuanya dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita doakan mudah-mudahan mereka dijadikan oleh Allah seperti anak yang saleh dan salihah, berbakti kepada kedua orang tuanya, bermanfaat masyarakat dan agamanya. Saudara-saudara kita yang pada tahun ini diundang oleh Allah untuk menjadi tamu-tamunya melaksanakan ibadah haji dan umroh, kita doakan mudah-mudahan Allah SWT berikan keselamatan, kemudahan khususnya untuk guru kita Ki Haji Fitriyadi Arsyad, Bapak RW Komari ya, dari jamaah kita ya, dan guru-guru kita doakan mudah-mudahan mereka diberikan kemudahan oleh Allah, kelancaran dalam perjalanan haji dan umrahnya, dari mulai berangkat sampai pulang ke tanah air menjadi hajjan mabrura wa sa'yan maskura wa dzamban maghfura wa tijaratan lan tabura. Mudah-mudahan kita yang belum diundang oleh Allah tahun ini, mudah-mudahan tahun depan kita diundang menjadi tamunya untuk haji dan umrah ya, mudah-mudahan kita bisa berziarah ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala niyyati sidqi wal qabul wa husulil amali wal ma'mul bi jahi wa syafa'atir rasul sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله
يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب يا رب واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منحرم يا رب بالمصطفى واسع الكرم والجود بعبدك في الدارين إنا له صبرا متى تدعوه الأول الهادم يا رب كرمي واغفر إلهي لكل المسلمين بما يتلو في المسجد الأقصى وفي الحرم يا رب المصطفى يا واسع الكرم أبياتها قد أتت 60 فرج بها كربنا يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وبإسنادنا المتصل أن مشايخنا جزاهم الله عنا خيرا. Dengan silsilah sanad keguruan kami yang bersambung kepada pengarang kitab dari guru kami Syekh Yusri Rusi Syekh Jabr Hasani dan Syekh Sa'ad Rizik Jamis Al-Hasani dari gurunya Syekh Yasin Alamuddin Abul Faid Syekh Muhammad Yasin bin Muhammad Isa Al-Fadani dari gurunya Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang dari gurunya Syekh atau Kiai Abdul Hamid Kudus dalam kitab Kanzun Najah. Saya nanti bacakan dari kitab Duratul Nasihin dulu, nanti untuk amalan Dzul Hijjahnya kita ambil dari kitab Kanzun Najah karangan salah satu ulama Indonesia dari Kudus, Jawa Tengah, Kiai Haji Abdul Hamid bin Muhammad Ali Kudus. Beliau gurunya Habib Ali Kuitang. Jadi Habib Ali Kuitang gurunya Syekh Yasin gurunya ulama-ulama Indonesia yang Syekh Khalil Syekh Yasin ngambil dari Habib Ali. Jadi kami ngambil dari muridnya Syekh Yasin, yaitu Syekh Sa'ad Jawis. Beliau ngambil dari Syekh Yasin ngambil dari Habib Ali Kuitang waktu di Mekah 7 tahun katanya. Terus Habib Ali Kuitang ngambil dari pengarang kitabnya, yaitu Kiai Haji atau Syekh Abdul Hamid bin Muhammad Ali Kudus. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi ilmi fid dharain amin. Kita baca dulu dari kitab Duratul Nasihin. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ilmihi fid dharain. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa kadzaruya dan diriwayatkan anna Allah Ta'ala sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ikhtara memilih siapa Allah minas sanati dari tahun, dari satu tahun itu dipilih salah sa'asyarat, ada 3 macam, 3 jenis 10 malam atau 10 hari ya. Ada 3 jenis tuh. Yang pertama al-ashral awakhir min Ramadan, 10 terakhir bulan Ramadan, karena di dalamnya ada malam Lailatul Qadar, ya kan? Tapi kalau ibadahnya pasang kancing gitu ya, kayak anak kecil gitu, besok ntar malam nih ganjil nih 21, sholat gitu ya, tahajud, taraweh gitu kan. Besok mah genap, gak usah dah kalau genap mah. Pakai sistem ganjil genap, pakai lalu lintas gitu, ya. Jadi ibadahnya di Ramadan pakai sistem ganjil genap. Itu ya, bukan hanya lalu lintas yang dia pakai, tapi juga untuk kan DKI begitu ya. DKI kan ada tuh ya kan, ya, di istana ya kan, itu kan termasuk jalur yang ganjil genap gitu kan. Ini sama juga Ramadan dipraktikin ganjil genap juga, Pak. Ya Bu, ya kan? Itu mah bukan Lailatul Qadar yang dia dapat, tapi Lailatul Qadar. Kalau Lailatul Qadar kan Bu, ya kagak dapat nyasar Pak. Ya, itu kenapa? Karena Qadar. Orang dia pakai sistem ganjil genap, gimana kagak gather, ya kan? Ya. Itu ganjil genap nggak kepake lah kalau bukan itu. Kalau Ramadan udah, pokoknya apalagi di 10 terakhir gitu. Kenapa? Karena diharapkan dapat Lailatul Qadar, yaitu 10 terakhir bulan Ramadan. Jadi 10 jenis pertama adalah 10 akhir bulan Ramadan. Yang kedua, ya. Wa min barakatihi wa asru, ya. Min minal Muharram, ya, dan 10 awal bulan Muharram, bulan Syura. Kalau kagak tahu makanya mama kabar tahu dah. Muharram apa Sintat Muharram. Tapi kalau tahu Syura enggak? Syura tahu katanya gitu, yang ada bubur tuh katanya. bubur Indonesia NKRI, bubur bendera kan putih, apa merah putih gitu, ya kan. Depan kalau di kampung saya tuh kalau Syura ya lebaran yatim itu kan, tanggal 10 Muharram, Asyura. Itu kalau di dulu nggak tahu saya di sini ya. Di daerah saya di Kalongan itu biasanya abah saya disuruh doain tuh, jadi dikasih nampan yang pakai bambu itu, apa namanya ya di sini? Tampah ya, benar tampah sama ya. Lah kita jangan sama uyutnya. Ya. Jadi tampah itu dipakai daun, nanti dipakai piring dicetak gitu, ya kan? Bulat kan jadi tuh. Nanti dikasih bubur putih, nah tengahnya itu dikasih gula merah, jadi merah putih tuh, ya kan? Nanti dipatehan dulu, dituain dulu sama abah, baru dibagi-bagi. Ya, itu biasanya bulan Syura atau Muharram. Jadi 10 awal bulan awal ya, 10 awal, 10 hari atau 10 malam awal bulan Muharram, 10 terakhir bulan Dzulhijjah, bulan Ramadan, dan 10 awal bulan Dzulhijjah. Sebentar lagi kita nih ya, ini udah tanggal berapa? Udah 26 besok ya, jadi 2 hari lagi. Coba dilihat di kalender, saya tadi nggak ngecek ya. Rabu ya, jadi malam Rabu itu malam Kamis. Jadi lihat lagi ya, jadi malam 1, nah itu mulai itu amalan tadi yang saya bagikan Pak Jai, saya bagikan tadi, mudah-mudahan bermanfaat itu dari banyak guru-guru kita, dari Habaib juga, dari Habib Jimban, ada itunya, itu juga dari kiai-kiai ya. Amalan Ahlus Sunnah wal Jamaah di awal bulan Dzulhijjah, salah satunya atau diantaranya diambil dari kitab ini ya. Nah, kita bacakan fadilah-fadilahnya dulu. Nih, ruya diriwayatkan ya. Nih, waruya diriwayatkan an Ibnu Abbas, ini hadisnya sahih ini ya. Ini ada di Sahih Muslim masalah. Ruya diriwayatkan an Ibnu Abbas dari Abdullah bin Abbas sepupunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Qala, bersabda siapa alaihi salatu wassalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min ayyamin, tidak ada hari-hari ya, tidak ada hari-hari atau malam-malam, al-amalu salihu ya, beramal soleh fiha, di dalam hari-hari itu atau malam-malam itu, ahabbu ilallah, yang lebih dicintai oleh Allah ya. Tidak ada
hari, malam, yang lebih dicintai oleh Allah untuk beramal di situ, amal soleh ya. Min hadhil ayyami, melebihi beramal soleh di hari-hari ini, kata Rasulullah. Berasa itu nunjuk. Apa kata Rasulullah? Yakni ayyamul ashr, ayyama asri dzul hijjah, yang dimaksud adalah beramal soleh di hari pertama atau minggu pertama atau 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ya. Kalau lebarannya Jumat, Haji Akbar ya, itu nah sebelumnya jadi tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 9 nanti disunahkan puasa tanggal 8, yaitu puasa hari Tarwiyah. Tarwiyah itu mimpi karena Sayyidina Ibrahim, Nabi Ibrahim itu mimpi kan untuk nyembelih anaknya kan. Anaknya Nabi Ismail alaihissalam, itu namanya Yaumut Tarwiyah. Nah, tanggal 9-nya hari Arafah, gitu ya. Hari Arafah itu sebaik-baiknya hari yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebaik-baiknya doa adalah doa Arafah, artinya doa di hari Arafah. Nah, Arafah, Rasulullah mengatakan, man shoma yauma Arafah min Dzulhijjah kataballahu lahu siyama sitina sana. Barang siapa yang puasa di hari Arafah, maka akan dihapuskan dosa-dosanya. Ya. Bahkan di ini sebenarnya ada hadis sahihnya nih di Sahih Muslim dari Abu Ayyub Al-Ansari dan Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu. Beliau pernah ditanya, su'ila, Rasul ditanya an saumi yaumi Arafah. Ya. Rasulullah ditanya tentang fadilah, keutamaan pahala puasa hari Arafah. Berarti kalau lebaran Idul Adha-nya hari Jumat, berarti hari Kamisnya ya. Nah, itu berarti pas banget tuh hari Kamis juga lagi puasa Senin Kamis kan. Jadi puasa Kamisnya dapat sunnah lagi ya kan, dan puasa Arafahnya sunnah yang lain lagi. Jadi 2 sunnah itu masukinnya sekalian. Jadi saya puasa Kamis dan puasa Arafah gitu. Ya, mudah-mudahan kita umur panjang, sehat walafiat, bisa puasa di hari Arafah ya. Nah, kata Rasulullah, yukafiru as-sanatal madiyah was-sanatal baqiyah. Puasa Arafah menghapus dosa yang akan datang dan dosa yang telah lalu. Masya Allah ya. Loh, ada yang bertanya ke Imam Nawawi itu, wahai guru, wahai imam, gimana kalau Allah menghapus dosa yang lalu? Itu mah udah wajar, masuk akal ya, orang udah dikerjain ya. Dia mencuri misalnya, dosa, dia taubat ya, diampuni sama Allah SWT dosa yang sudah dikerjakan, dosa yang lalu. Tapi bagaimana Allah mengampuni dosa yang akan datang? Itu kan ajib gitu ya. Ya kalau dosa yang kemarin udah dilakuin, ini dosa belum dilakuin udah diampuni sama Allah, itu gimana? Sallallahu ala Nabi Muhammad. Kata Imam Nawawi, banyak maksudnya. Jadi bisa jadi Allah SWT memberikan taufik kepada kita, dia ingat bahwa dia sudah puasa Arafah, maka dia mau berbuat maksiat jadi mikir-mikir. Gitu. Ada ulama yang mengatakan begitu. Jadi Allah kasih dorongan dalam hati supaya tidak melakukan dosa, gitu ya, karena diampuni. Ada yang mengatakan tidak mustahil bagi Allah karena kemurahan Allah SWT ya. Jadi dosa-dosanya yang kecil ya, karena kalau dosa besar itu lain lagi nanti syaratnya, akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjut nih hadisnya. Kata Rasulullah, tidak ada hari atau malam untuk beramal soleh di dalamnya lebih dicintai oleh Allah melebihi, melainkan hari-hari pertama atau 10 pertama bulan Dzulhijjah. Nah, dalilnya dari mana? Dari Al-Quran, di surat Al-Fajr. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajri wa layalin 'ashr. Wal fajri wa layalin 'ashrin. Wal fajri, dan demi waktu subuh. Coba waktu subuh, jangan tidur ngorok bayi subuh. Cuma sholatnya ya, ada yang namanya sholat subuh atau sholat subha. Sholat subha, subuh dan duha. Dibilang sholat duha kok ada kunutnya gitu.
dibilang subuh kok jam 9 pagi gitu. Ini sholat apa namanya, Bu? Iya, jam 9 pagi dia baru sholat, ada kunutnya. Nah, kalau memang duha ada kunutnya. Ya itu namanya subha. Subuh dan duha. Ya kan, subuh tapi dikerjain di waktu duha. Ya kan, jadi waktu duha jam 9 dia harus salat sunnahnya salat duha, dia sholat subuh. Gitu loh, ya. Jadi kayak dikiranya orang mau dia sholat duha lah kan. Sholat duha, lah kok ada kunutnya ya? Nah, ya itu bukan duha. Subuh kesiangan, gitu ya. Yang lembur. Ya. Jadi wal fajri ya demi waktu subuh. Walayalin asrin dan malam-malam 10 pertama bulan Dzulhijjah. Ya, ada yang mengatakan wal fajri dan demi waktu subuh di hari Arafah. Tanggal 9 Dzulhijjah. Ya, walayalin asrin dan malam-malam ya pertama di bulan Dzulhijjah. Dari tanggal 1 sampai lebaran haji, sampai Idul Adha atau lebaran kurban, ya, gitu. Ya. Oke. Kita lanjut. Kalau sahabat bertanya, walal jihad ya Rasulullah. Jihad juga kalah nih sama ini nih. Betul. Ingat nih. Sahabat bertanya, makanya nanti ada ini nanti jam 7, Isya jam berapa? Pak Jai. Jam 7 ya. Nanti kita jam 7 kurang seperempat kalau ada mau nanya silakan. Atau 7 kurang 10 kita buka pertanyaan. Nanti saya izin Isya adzan langsung ke masjidnya Ki Yusran di Pondok Ranji karena ada kajian ya. Habis Isya langsung, jadi kata beliau mohon Kiai langsung aja azan gitu di Masjid Nur Hidayah, langsung meluncur, kalau enggak nanti kabur jamaahnya. Ya, mohon izin sebelumnya Pak ya, Pak Jai TKM jamaah sekalian. Jadi nanti jam 7 kurang 4 atau 7 kurang 10 silakan mau nanya, kita buka pertanyaan. Nah, ini sahabat aja nanya nih. Rasul buka pertanyaan Pak. Rasul sangat terbuka sekali. Banyak sahabat yang nanya, yang curhat ya. Gitu. Kali curhat pribadi jangan di sini ya. Bu, kalau ada yang masalah pribadi jangan di sini. Nanti ibunya malu, saya juga malu jawabnya. Ke rumah. Silakan. Oh, di sini yang kira-kira bermanfaat umum gitu. Kalau sahabat bertanya, ya Rasulullah, engkau mengatakan, engkau bersabda bahwa amalan yang paling afdol, amal soleh ya adalah amal yang dilakukan ya di hari-hari atau 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kan gitu. Kata sahabat, ini amalan di waktu ini itu lebih mulia, lebih utama daripada jihad. Karena jihad udah paling tinggi, Pak. Ya kan, jihad bisa, Masya Allah, udah paling tinggi. Ya. Qala Nabi menjawab, walal jihad fisabilillah. Iya, jihad fisabilillah kalah dengan ini. Masya Allah. Selalu ala Nabi Muhammad. Nah, makanya amal sholat itu macam-macam Pak, zikir ya kan, makanya ada doa, zikir, wiridan, nanti itu bisa dibagi atau difoto ya. Yang tadi main WA ya, bisa pakai WA, tinggal baca aja. Kalau ibu-ibu, saya yakin di sini iya nenek-nenek aki-aki pakai WA segala gaya amat. Iya. Oh tapi sekarang gini genit ya Bu. Itu di TikTok itu ya, saya bilang, ya nenek-nenek gitu kan. Ada kayak TikTokan gitu. Iya, itulah zaman-zaman now Bu ya, nenek-nenek zaman now. Ya. Ya, silakan. Wala jihad, kata sahabat, mereka bertanya, jihad kalah nih sama amal di awal bulan Dzulhijjah. Iya kata Rasulullah. Kecuali ada kecualinya. Artinya jenis jihad ini tidak bisa kalah dengan apapun, termasuk dengan amal di bulan Dzulhijjah. Apa itu? Illa rajulun, kecuali seseorang kharaja, dia pergi dari rumahnya, berangkat dari rumahnya untuk berjihad di jalan Allah, berjuang di jalan Allah melawan orang kafir ya, karena dijajah, karena diserang, karena diperangi, mereka melawan, mereka mempertahankan hak hidupnya yang diatur atau yang dijamin oleh Islam dan dijamin oleh undang-undang ya, seperti rakyat Palestina yang sekarang dijajah ya Bang oleh Zionis Israel. Kita doakan mudah-mudahan
saudara-saudara kita yang ada di Gaza, di Palestina, di Masjidil Aqsa, masjidnya Rasulullah, kiblat pertama kali umat Islam. Rasulullah menjadi imam, salat di belakangnya makmumnya para nabi dan para rasul di Masjidil Aqsa. Dari situ kemudian ke Sidratul Muntaha, Mi'raj, Isra dan Mi'raj Rasulullah SAW. Sekarang lagi diserang oleh Israel. Kita doakan mudah-mudahan Allah berikan kemenangan kepada saudara kita di Palestina, berikan pertolongan pada mereka. Wa man nasru illa min indillah. Tidaklah kekuatan kemenangan kecuali dari Allah. Mudah-mudahan saudara kita diberikan kekuatan, diberikan oleh Allah SWT kemerdekaan, diberikan kedaulatan, kemandirian. Amin ya rabbal alamin. Ya. Jadi kecuali orang yang keluar dari rumahnya binafsihi wa malihi, dengan membawa modal, uangnya, tenaganya, nyawanya ke medan perang melawan orang kafir. Memang kayak dulu kita di Belanda, kita melawan Belanda, gitu ya, penjajahan Belanda. Ulama keluar, ya Mbah Hashim Asy'ari mengeluarkan resolusi jihadnya, ya para ulama, para kiai keluar dari rumahnya, ya tentu yang sesuai dengan syaratnya. Kalau ibu-ibu, ya yang sakit, yang ini ya kagak usah, nanti main cerat duluan. Ya, jadi ada syaratnya kalau mau jadi itu, ya ada kayak fardu kifayah, ya bukan. Tapi kalau udah ditentukan oleh kayak TNI, ya saudara-saudara kita, kalau presiden dengan apa namanya istilahnya kepres atau dengan apa kepada panglima tinggi, kemudian diinstruksikan kepada prajurit untuk membela negara, itu hukumnya fardu ain. Itu bukan fardu kifayah. Tapi kalau untuk kita fardu kifayah, karena kita masyarakat sipil, gitu kata para ulama gitu di dalam fikih. Tapi kalau tentara memang sudah menjadi panggilan dan tugas. Jadi kalau mempertahankan negara NKRI, ya, dan panglima tinggi melalui presiden diinstruksikan untuk membela karena ada ancaman misalnya dari luar, ya, bangsa dan negara, ya maka wajib ain hukumnya mereka untuk mempertahankan. Tapi kalau kita ya fardu kifayah, ya tidak semuanya. Kenapa? Karena memang ada syarat-syarat yang khusus, ya khususnya fisiknya. Nah, mereka keluar dari rumahnya menuju medan perang dan pulang tidak membawa apa kecuali membawa nama saja, tinggal nama. Paham maksudnya? Maksudnya meninggal gugur di medan perang. Nah, kalau itu nggak bisa dikalahkan dengan amal soleh di awal bulan Dzulhijjah, gitu. Nah, ini udah tertinggi deh Pak, kalau ibu ya. Jadi kalau sudah gugur di medan perang, syahid, nah itu benar-benar sudah statusnya yang tertinggi di hadapan Allah SWT. Tapi kalau dia perang pulang masih membawa ghanimah, bawa untung masihnya, tidak mati, ya paling kurang lah apa namanya modalnya berkurang, tapi masih selamat hidup, itu kalah dengan amal di bulan Dzulhijjah, gitu ya. Maka kita yang masih punya kesempatan, mudah-mudahan ya umur panjang, ya kita bisa puasa, ya kalau mau puasa dari awal tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 9 Dzulhijjah Arafah, bagus. Tapi kalau Ustaz kira-kira kalau mau milih tanggal berapa ya kalau mau puasa, ya tanggal 8 dan 9. Kalau saya makanya mampunya 1 hari doang dah. Masih diskon, masih nawar bayar gitu ya. Nah, itu juga kan semuanya mau dikredit ya. Nah, amalan-amalan ini 100 kali bisa kredit nggak usah. Kan HP aja bisa kredit tuh Ustaz katanya. Masa amalan nggak bisa? Sekarang begitu Ustaz. Ya udah, bisa dikredit ya kan. Ada di sini misalnya baca apa namanya surat Al-Ikhlas di hari surat Al-Ikhlas ya. Di hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah itu dianjurkan baca surat Al-Ikhlas 1000 kali waktu itu. 1000 kali. Ustaz bisa dicicil nggak? Ya udah cicil 1000 bagi 5 habis sholat wajib gitu. Berarti berapa? 1200. Ya kan? Dicicil nggak apa-apa. Yang penting nyampe dari malam Arafah nih malam Kamis nih. Kalau lebaran dari Jumat berarti malam Kamis. Ya udah mulai ini baca surat Al-Ikhlas gitu ya. Terus apa namanya? Sampai maghrib malam lebaran gitu. Dapat 1000. Habis sholat maghrib 200, habis sholat isya 200, habis subuh 200, habis 200, habis asar 200. Saat kalau bacanya disingkat boleh nggak Ustaz? Gimana maksudnya? Orang tujuh kan dengan begitu tuh. Orang sekarang mah begitu kepo gitu. Gimana maksudnya? Gini Kiai, Al-Ikhlas. Ente ngaji di mana gitu? Ente ngaji di mana? Al-Ikhlas. Bukan maksudnya baca surat Al-Ikhlas lengkap. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad.
Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, ini orang terlalu ngantuk gitu nih, ngantuk dengan ngaji ngantuk kayak gini jadi ini. Allah ya gitu cepet nah, ini 1000 juga. Ya, semalaman udah beres itu. Ya, makanya kalau ngaji jangan setengah-setengah Bu, tuh. Kata Pak Jai itu ngaji. Semangat ngaji istiqomah. Mudah-mudahan semuanya semangat untuk ngaji ya di masjid kita yang kita cintai, yang kita banggakan, Masjid Nurul Hidayah. Amin. Dan dari istiqomah semuanya dapat ilmu manfaat barokah. Amin. Ya rabbal alamin. Oke. Saya lanjut. Wa hukiya, ini ada cerita. Hukiya an Sufyan as-Sauri. Diceritakan dari Imam Sufyan as-Sauri. Jadi ada Imam Sufyan as-Sauri, ada Imam Sufyan bin Uyainah. Sama-sama ulama besar ini. Ya. Hukiya diriwayatkan atau diceritakan dari Imam Sufyan as-Sauri annahu qala. Beliau cerita begini, kuntu atub, saya pernah lewat di maqabiril muslimin. Makam. Kalau di sini mana ya? Makam yang dekat sini mana? Kan di sini ada belakang sini ada Kamboja. Ya. Ada Caringin ya. Kalau sini mana Pak? Ini. Ini sabda nanti. Yang dekat sini Caringin cuma itu dong. Wah. Nah, ini DKM perlu juga nih. Ini karena mohon maaf Pak, kita nih sekarang nih bukan hidup aja yang kita apa namanya pusing nyari apa namanya kontrakan atau nyari rumah ya. Sekarang yang mati juga susah nyari rumahnya. Ya Pak RT, jangan cuma nyiapin rumah tinggal, tapi juga rumah yang akan kita kembali ke situ juga harus kita siapin dari sekarang. Ada beberapa masjid, ya, saya ketemu gitu ada beberapa masjid. Ada diantaranya mereka bikin wakaf atau tabungan kuburan, tabungan makam. Nah, di daerah sini, untuk area sini. Nah, itu kata dia ada sekitar 200 anggotanya. Yaitu dia nabung setiap bulan berapa gitu untuk mempersiapkan kuburan atau makam. Gitu. Jadi nanti dia khusus jamaah situ. Katanya sudah mulai. Jadi kalau meninggal ya, itu dikuburin di situ. Jadi nggak pusing-pusing lagi gitu. Sekarang rebutan Pak. Ya, jadi dipikirkan dari sekarang ya Bu, ya Ibu, kayak santai banget ya. Emang kagak pura-pura kagak tahu gitu ya. Iya. Kan kita gak tahu umur, betul nggak? Ya kita berdoa sama Allah mudah-mudahan kita husnul khatimah. Amin. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha husnul khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha husnul khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha husnul khatimah. Jadi kalau misalnya tempatnya di sini udah gak ada lagi, ya sekarang mau di sini gak ada tanah kosong langsung ini gitu ya. Maka kalau misalnya udah penuh, maka di daerah di Bogor gitu ya, untuk wakaf atau apalah namanya tabungan bersama misalnya Jamaah Nur Hidayah, boleh juga kita pikirkan itu ya. Boleh itu, saya baru teringat ini Pak Jaya TKM. Ayo coba ya. Jadi ntar udah rebutan semua dicaringin. Kalau Kamboja udah penuh semuanya, nanti ada khusus nih jamaahnya Masjid Nur Hidayah yang meninggal sudah ada bookingannya. Nah iya, kayak kita nge-booking dulu gitu ya. Jangan sampai nanti meninggal lalu di bulan Mendalik di bulan sana lempar situ nggak bisa, sini nggak penuh, nggak bisa, sini nggak penuh. Kasihan. Gitu ya. Mudah-mudahan kita semuanya husnul khatimah, membawa iman Islam ya, takwa dan cinta kepada Rasulullah SAW, dapat syafaatul uzma dari baginda yang mulia Rasulullah SAW. Amin ya rabbal. Jadi Imam Sufyan as-Sauri pernah lewat di kuburan makam di Basrah, Irak sekarang. Min layali Dzulhijjah, di bulan Dzulhijjah. Gitu. Kayak gini nih di malam-malam bulan minggu depan ini. Nah, terus faidan nurun fi qabri rajulin. Ternyata ada sinar cahaya gitu, Pak. Cahaya. Kaget kan? Kalau sekarang saya yakin loh, udah kabur. Apa adanya kabur padanya, ya kan? Kalau kita, kalau ini kan wali mah santai aja. Ya takutnya sama Allah.
Malah didatengin, disamperin sama Imam Sufyan nih, didatengin. Ada apa ini? Gitu. Fawaqaftu mutafakiran. Katanya saya berdiri, saya diam, saya liatin ini cahaya keluar dari kuburan ini. Faidan sautun alin, tiba-tiba ada suara. Imam Sufyan. Oh, kalau kita udah jantungan ya. Gitu gimana Bu kalau begitu lagi lewat sharingan sana, malam Jumat lagi bisa gitu ya. Oh, itu dilihat dulu ya. Siapa yang teriak gitu kan? Siapa yang ada suara nih, ya kan? Dia pakai sendal nggak gitu kan? Kalau nggak pakai sendal baru kita. Tapi sekarang ini kadang-kadang manusia lebih kejam lebih dari, iya dari setan. Setan tuh nggak ini kan? Nggak kesetanan gitu ya. Manusia yang kesetanan itu. Ada orang tua bunuh anaknya, ada anak bunuh orang tuanya, ada apa namanya ini bunuh gurunya dan segala. Qala, jadi ada bisik, ada suara dari belakang gitu. Apa? Ya Sufyan, wahai Sufyan. Gini. Wah. Ya, diam aja beliau. Didengerin apa nih? Dia ngomong apa nih? Suara nih. Ya Sufyan, wahai Sufyan, alaika bisiyami asri dzulhijjah. Kamu kalau bisa puasa awal bulan Dzulhijjah 1 sampai tanggal 9. Ya tanggal 10 jangan puasa, rajin amat. Ini mentang-mentang Ustaz saya pengen taubat Ustaz. Saya dulu mah waktu mudanya aduh brengsek saya, aduh macam-macam udah saya semua dah, pokoknya ke dosa-dosa kejahatan saya udah lakuin semua, minum apa udah. Saya taubat Ustaz. Oh, bagus itu Masya Allah, benar. Terus gimana? Saya mau puasa. Puasa apa? Puasa Dzulhijjah. Dari kapan sampai kapan? Dari tanggal 1 sampai tanggal 10. 10? Iya 10 katanya. Ini suruh ngaji Pak RT. Kalau ada begitu, Pak Jai suruh ngaji ke sini. Lebaran haji, lebaran Idul Adha, puasa dia. Puasa apaan itu? Boleh nggak puasa lebaran? Iya, jadi jangan cuma sekedar semangatnya doang. Semangat kagak pakai ilmu kagak jadi Bu. Bener nggak? Semangat doang tuh. Saking semangatnya misalnya Idul Fitri lebaran. Iya lebaran ya. Idul Fitri puasa, boleh nggak? Ini ada saking semangatnya panitia kurban. Malam takbiran kan, malam lebaran. Terus subuh, habis sholat subuh saking semangatnya langsung pakai apa mana sapinya? Begitu yuk. Mana sapinya? Sini. Lah belum sholat Idul Adha udah sembelih itu. Disembelih Bu. Bismillahirrahmanirrahim disembelih. Belum sholat Idul Adha, sah nggak? Ya itu mah selamatan doang, bukan kurban namanya. Gitu. Ya, kata Rasul begitu, ada hadisnya. Ya, kalau dia sembelih sebelum sholat, ya kan? Berarti dia itu cuma selamatan doang. Ya, tapi kalau disembelih setelah sholat Idul Adha, maka itu menjadi kurban yang syar'i. Gitu kata Rasulullah SAW. Ya. Jadi ada ilmunya, jangan cuma semangatnya doang, tapi nggak diimbangi dengan ngaji. Makanya ngaji ini manfaatnya banyak. Salah satu supaya amalan kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Faidan nur tadi udah. Terus kamu kata Sufyan, wahai Sufyan, ini suara nih dari kuburan. Wahai Sufyan, kamu kalau bisa puasa tuh buat tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 9 Arafah gitu. Oke. Nah, nanti yuk tirakan nurun islahada. Nanti kalau kamu lakukan itu, kamu akan diberikan cahaya seperti ini. Dalam riwayat itu apa ahli kuburnya sendiri yang ngomong gitu. Nanti kalau kamu wahai Sufyan, wahai Imam Sufyan, kalau kamu puasa awal Dzulhijjah atau tanggal 9 Arafah, kamu akan diberikan cahaya seperti saya ini. Gitu. Jadi rupanya ahli kubur ini waktu di dunianya dia rajin puasa awal bulan Dzulhijjah gitu, dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Kalau nggak bisa ya karena sakit atau gimana, bisanya tanggal 8 dan 9 ya 8-9. Kalau karena apa namanya kondisi yang ini hanya bisanya tanggal 9 ya tanggal 9 Arafah ya. Jadi diusahakan mudah-mudahan kita bisa puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Amin ya rabbal alamin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam sallu ala Nabi Muhammad. Man shoma ya. Ini barang siapa yang puasa di hari akhir Dzulhijjah dan hari awal Muharram ya maka Allah Subhanahu wa taala ya akan faqad khatama as-sana al-madiyah wa fatana sana qabil bisawm wa ja'ala maka Allah akan
rahmati dia, akan angkat derajatnya dan dihapus kesalahan-kesalahannya. Fadilahnya banyak ya. Nah, masuk ke amalannya kan udah jam 7:10. Nah, kita masuk salah satunya ini. Di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tabrani. Ya, ini dibaca 10 kali. Ya, 10 kali di selama 10 hari. Gitu. Itu kata para kiai, para guru gitu. Jadi dibaca setiap hari dari awal bulan Dzulhijjah ya sampai malam Lebaran, setiap harinya atau setiap malamnya, satu hari satu malam itu 10. Kan enteng sebenarnya itu. Berarti kalau pakai sistem kredit, mau cash. Kalau mau kredit habis sholat subuh 2 kali doang, habis sholat duhur 2 kali gitu. Ya, pelit amat ya, masih pakai kredit bayar 10 kali gitu. Nih, di dalam Mu'jam Al-Kabir riwayat Imam Tabrani, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man qala fi asri Dzulhijjah kulla yaumin 10 marrat, man qala barang siapa yang membaca zikir di bawah ini fi asri Dzulhijjah di 10 awal bulan Dzulhijjah, kulla yaumin setiap harinya atau setiap hari malamnya itu 10 marrat 10 kali ya, maka ghufira lahu ma taqaddama dzambi, maka akan diampuni dosa-dosanya. Dalam riwayat juga akan dikabulkan hajat-hajatnya. Apa itu? La ilaha illallah adada duhur, la ilaha illallah adada amwajil buhur, la ilaha illallah adada nabati wasyajar, la ilaha illallah adada nadari wa adada al-qatri wal matar, la ilaha illallah adada lamhil uyun, la ilaha illallah khairum mimma yajma'un. Ya, itu dibaca 10 kali setiap harinya. Ya kalau awal-awal mengelibet, tapi lama-lama insya Allah nggak akan ini ya. Nah, ini salah satunya, nanti yang lainnya karena waktu mungkin nggak cukup, tinggal dibaca aja, tinggal diamalkan. Itu insya Allah mudah-mudahan bisa kita mendapatkan keberkahan yang banyak di bulan Dzulhijjah ini. Amin ya rabbal alamin. Ya, ada yang mau nanya? Silakan. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Kalau enggak kita tanya nih. Ya. Ayo kalau mau tanya silakan ya. Gimana Pak? Ayo. Niatnya nawaitu sauma ghadin an adai yaumi Dzulhijjah ya, yaumi Dzulhijjah. Lillahi taala. Ya, nawaitu sauma ghadin ya an yaumi Dzulhijjah ya, sunnatan lillahi ta'ala, kan sunnah itu ya. Jadi saya berniat puasa hari di bulan Dzulhijjah gitu ya, karena sunnah, karena Allah gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo bareng-bareng. Nawaitu sauma ghadin an yaumi Dzulhijjati sunnatan lillahi ta'ala. Kalau mau ditambah dengan asri Dzulhijjah juga nggak apa-apa. Saya berniat puasa di hari-hari 10 awal bulan Dzulhijjah. Maksudnya 10 itu 9 ya, nggak boleh kan kalau lebaran ya, karena sunnah karena Allah. Udah gitu niatnya. Kalau kagak hafal bahasa Arabnya udah Indonesia aja Pak. Allah tuh paham semua bahasa. Bener nggak sih? Iya kan? Iya. Pakai Sunda. Iya. Gimana Ustaz, saya mau orang Sunda, bisa Sunda ya, Sunda. Abdi teh Sunda, kumaha ya, mangga Sunda. Kalau tiang Jawi Ustaz, pripun? Nggih monggo. Angge bahasa Jawa, iso ditampi dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Keluar Jawanya itu. Kalau Betawi dah. Ya Allah, gue ini mau puasa nih besok nih. Udah kayak sama temen aja gitu ya. Nah, jadi insya Allah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Ya kita baca sekali 2 kali gitulah, cuma tabarukan ya. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah adadat duhur, la ilaha illallah adada amwajil buhur, la ilaha illallah
Adadan nabati wasyajar. Adadan nabati wasyajar. La ilaha illallah. Adadal qatri wal matar. Adadal qatri wal matar. La ilaha illallah. Adada lamhil uyun. La ilaha illallah. Khairun mimma yajma'un. Tiada Tuhan, la ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali Allah, wajib disembah. Adadatuhu sebanyak sepanjang masa, gitu ya, abadi. La ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali Allah. Adadam wajibun, sebanyak ombak di lautan. Wah, bayang kita nggak terbilang itu. La ilaha illallah, sebanyak pohon, tanaman. La ilaha adadal qatri, sebanyak tetesan air hujan. Berapa ya? Nggak tahu, Pak. Sebanyak-banyaknya gitu. Dikir kepada Allah. La ilaha illallah, sebanyak kedipan mata. Oh, kedipan mata manusia, makhluknya Allah. Masya Allah, ya. La ilaha illallah khairun, sebaik-baiknya yang dikumpulkan oleh manusia, sebaik-baiknya modal, investasi dan bekal adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Shallu ala Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita semuanya diberkahi usia kita Allah Subhanahu wa taala, panjang umur, ya, bisa mengamalkan sunnah-sunnah, wiridan dan pikiran amalan di bulan Dzulhijjah. Ya, mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah SWT, bukan rizki yang berkah, cukup mencukupi, bisa berkorban ke Masjidul Hidayah setiap tahun. Amin ya rabbal alamin. Sirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita tutup kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung izin ya.